Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para majelis, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Melanjutkan bacaan kita akan lanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada surah Al-Baqarah. Kita akan membaca ayat yang ke-235, 235. Baris ke-10 dari baris ke-9 dari bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Ay la isma 'alaikum ayyuhal rijal fi at-ta'ridi bi khitbatin nisa'i al-mutawaffa 'anhunna azwajahunna fil 'iddah bi tariqi talmih la at-tasrih. Qala Ibnu Abbas ka qawli ar-rajul wadadtu anna Allah yassara li imra'atan salihatan wa inna an-nisaa la min hajati aw aknantum fi anfusikum ay wa la isma 'alaikum aidan fima akhfaytumuhu fi anfusikum min rabbatiz zawaji bihin. 'Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna
sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan ay qad 'alima Allahu annakum satazkurunahunna fi anfusikum wa la tusiruna 'anhunna wa la tasbiruna 'anhunna farafa'a 'ankum al-haraj fadhkuruhunna walakin la tuwa'iduhunna bin-nikahi sirran illa bi tariqit ta'rif wat talwih wa bil ma'ruf alladhi aqarrahu lakum asyar wa la ta'zimu 'uqdatun nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah ay wa la ta'qibu 'aqdun nikahi hatta tantahi al-'iddah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu ay ihdaru 'iqabata fi mukhalafatikum amruh wa'lamu anna Allaha ghafurun halim ay yamhu dhanbun man anaba wa la yu'ajilu al-'uqubah liman asa. ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل المساس فقال والله أعلم. Ayat yang ke-235 di sini Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan tentang hukum ya bagaimana seorang wanita ya yang ditinggal mati ya atau ditinggal wafat oleh siapa? Oleh suaminya. Ya, sedangkan wanita tersebut masih dalam keadaan iddah ya atau masih dalam keadaan masa menunggu ya setelah suaminya apa? Meninggal dunia. Ya. Itu kan masa iddahnya sudah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Perempuan-perempuan atau istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya itu berapa? Arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ya, iddahnya itu atau masa tunggunya itu selama 4 bulan 10 hari. Ya, bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia dalam keadaan tidak hamil. Ya, itu istri. Akan tetapi ketika seorang istri yang ditinggal wafat atau tinggal mati oleh suaminya, ya, dan si istri tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya atau masa tunggunya kapan? Sampai si istri melahirkan. Ya, jadi setelah si istri melahirkan, maka putuslah yang namanya apa? Yang namanya iddah atau habislah masa berlaku yang namanya iddah tersebut. Jadi dibedain ya, meskipun sama-sama ditinggal mati, ya, yang satu dalam keadaan tidak hamil itu 4 bulan 10 hari, tapi kalau yang dalam keadaan hamil berapa? Sampai dia tuh istri kita melahirkan, maka masa iddahnya akan habis, ya. Nah sekarang di sini ya ada seorang istri, ya, atau wanita dia ini ditinggal mati ya oleh seorang suaminya ya. Nah di sini ada seorang laki-laki yang ingin meminang ya, yang ingin melamar dia ini untuk dijadikan siapa? Istrinya ya. Nah bagaimana hukumnya? Kita lihat di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya 235. Allah Subhanahu wa taala katakan wala junaha 'alaikum ya, dan tidak berdosa ya atau tidak mengapa 'alaikum ya untuk kalian. Hukumnya di sini berarti siapa nih? Para laki-laki ya, para laki ya. Fima aradtum bihi min khitbatin nisa ya, yang ingin ya melamar atau meminang wanita-wanita yang sedang dalam keadaan iddah, tapi secara apa? Secara sindiran, tidak secara langsung. Ya, maksudnya sindiran apa? Ya pakai ucapan kata-kata sindiran kan.
ya, bukan halnya seperti langsung dia datang ke rumah ke orang tuanya atau walinya, dia meminang, ya, tapi dia hanya sekedar menggunakan kata-kata saja, ya. Takrib di sini artinya sindiran. Nah, bagaimana di sini dijelaskan? Ai la isma alaikum ayyuhar rijal. Ya, tidak berdosa bagi kalian wahai kaum laki-laki. Ya, itu. Fit ta'ridi bi khidbatin nisa, ya, untuk melamar, ya, atau meminang at-ta'rif, ya, wanita-wanita al-mutawaffa, ya, anhunna, yang ditinggal wafat oleh suaminya itu dengan cara apa? Sindiran, ya, bukan secara langsung, ya kan? Namanya bahasa apa istilahnya, bahasa kiasan lah, ya, enggak secara langsung aku akan meminang kamu, tidak, ya, tapi hanya sekedar ucapan-ucapan saja, ya. Sedangkan dia dalam keadaan apa nih? Dalam keadaan iddah, ya, bitori kitalmih, nih, dengan cara at-talmih. Apa itu talmih? Sindiran. La at-tasri, ya, bukan dengan cara apa ya? Terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan kan dia ngomong langsung sama itu perempuan, ya. Neng, lu mau gak gue lamar nih? Ya, itu kan langsung namanya itu tasrih namanya. Ya, tapi kalau takrib secara sindiran. Nah, dicontohkan seperti apa sindiran ini? Ya, qala Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas, ini bentuk contoh sindiran yang diucapkan oleh seorang laki-laki ketika dia akan meminang siapa? Janda yang ditinggal mati oleh siapa? Suaminya, ya. Di sini dikatakan contohnya qaulur rajul, ya, seperti ucapan seorang laki-laki, ya, wujidtu annallaha yassara li imra'atan sholihan, ya, bahasa kitanya gue pengen dapat, ya, gue pengen banget dah dapetin perempuan yang solehah. Nah, ya, itu sindiran, ya, kan perempuan banyak, dia tidak menyebut kepada siapa, ya, seseorang secara khusus, tidak, ya, karena bahasanya wujidtu, ya, annallaha yassara li imra'atan sholihan, ya, gue demen banget dah, atau gue pasti senang banget kalau gue dikasih seorang wanita yang solehah, tuh, ya. Kenapa? Karena dilihat nih janda apa? Solehah, orang demen, ya kan? Orang demen masih dibilang solehah, kan begitu tuh, ya. Itu sindiran namanya itu. Itu contohnya yang dicontohkan oleh siapa? Ibnu Abbas, ya, secara ta'rif, ya, secara sindiran, bukan tasrih, bukan secara langsung, tuh, ya. Yang kedua contohnya, wa innan nisaa lamin hajati, ya, kata itu orang laki-laki, gue lagi pengen banget ya dapetin perempuan biar jadi istri gue. Nah, ya, gue lagi nyari nih perempuan buat jadi apa? Istri gue, ya kan? Itu biasanya orang dengar kan? Dengar, ya, tapi nggak secara langsung ucapan itu diucapkan kepada siapa? Kepada tu janda. Ya, kalau kejandanya langsung kan berarti kan itu tasrih secara terang-terangan, tapi ini dengan bahasa sindiran. Ya, ya Allah, aku bakal senang banget dah kalau dapat seorang perempuan atau istri yang solehah seperti dia, gitu. Ya kan? Bukan berarti apa? Ya, secara sindiran, tidak secara langsung kata itu diucapkan oleh laki-laki. Ya, tuh. Baik. Au aqnantum fi anfusikum, ya, atau dengan cara kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam diri kalian, wahai laki-laki, ya. Dia pengen banget, berhasrat banget, pengen ngapain? Pengen ngawinin itu janda, tapi dia rahasiain, malu-malu kucing. Ya, kenapa? Karena dia masih lihat tuh orang janda itu lagi ngapain, masih memegang iddahnya. Ya, tahan-tahan dulu dan cuma kemana aja diikuti. Ya kan begitu, orang kalau depan kan begitu. Ya, kemana aja diikutin, dibelanja, dan belakang nggak ketahuan ngikutinnya.
Ya, belanja diikutin, itu kan kalau baju kalau perlu pakai baju biar sama kan gitu ya. Kalau gitu kan ya, itu sama ya. Jangan pakai baju ungu, dipakai baju ungu kan gitu. Ya, ketemu oh iya kita samaan nih baju ya, kan gitu. Ya, ketemu di Arjat, kayaknya kita jodoh nih. Nah, ya itu cara laki dah tuh. Ya, orang laki kan akalnya banyak. Ya, orang laki itu akalnya panjang. Ya, kalau orang perempuan rambutnya yang panjang. Ya, akalnya pendek. Ya, baik. Ayu wala isma alaikum, ya, yaitu tidak berdosa bagi kalian aidan fima akhfaitumuhu fi anfusikum, ya, sesuatu yang engkau rahasiakan, ya, sesuatu yang engkau sembunyikan fi anfusikum di dalam diri kalian min rabbatiz zawadihin, ya, adanya keinginan untuk ngapain? Ya, menikahi itu perempuan, ya, tuh orang-orang aja diem aja gitu, tapi diperhatiin, ya, dia belum ngomong, ya, belum secara langsung tuh diperhatiin, ya Allah, ya maaf ya, jadi dia ngebayangin aja gitu, jadi ngebayangin, ya, kapan gue pikir gue dapet yang gitu kan, ya, tuh banyak lagunya sekarang lagu. Janda yang mana? Janda yang mana? Ya, yang lagi nanti lagunya. Ya, jadi itulah salah satu sindiran, ya, atau bahasa kiasan ketika seorang laki-laki entah itu dia budak ataupun dia perjaka. Ya, karena sekarang banyak juga perjaka kawin mana saja. Berjanda ada enggak? Kan ada banyak juga, ya, apalagi itu janda kembang kan begitu. Ya, kembang mawar lagi, ya, bukan kembang kembus. Ya, tuh. Baik, kita lanjutkan, ya. Alimallahu annakum satazkurunahunna. Ya, Allah bilang apa ya? Allah Maha tahu. Ya, annakum satazkurunahunna. Inti itu laki-laki pasti nyebut-nyebut dia. Ya, Allah tahu. Cuma kita belum ada keberanian. Ya kan? Orang iddahnya baru jalan setengah bulan. Ya kan? Dia mau kan ya. Tapi padahal kalau dia mau ngelamar aja sih boleh. Yang penting jangan dinikahin. Ya, kenapa? Karena belum habis masa apanya? Masa iddahnya. Ya, coba sampai di sini Allah menjelaskan bahwa ya, alimallahu annakum satazkurunahun. Ya, Allah Maha tahu pasti kamu ngapain? Nyebut nama perempuan janda. Laila. Ya, lagi masih buat Laila. Ya, ada perempuan namanya Laila, artinya apa? Daging padahal bukan Laila ini katanya. Ya, laki-laki kan. Kalau udah berdemen sama seorang perempuan begitu, ya, bukan laki-laki aja, perempuan juga ada begitu, ya. Kalau namanya jodoh, ya, pasti jalannya gampang, ya. Tuh, Pak, yang namanya kita suami istri, maaf ya, itu belum tentu jodoh loh, ya, belum tentu jodoh. Kenapa? Ya, selama tuh perempuan atau tuh laki, ya, masih mengingat laki-laki lain itu perempuan atau masih mengingat perempuan lain itu laki-laki, itu berarti itu orang belum jodoh. Kenapa? Masih ingat laki-laki lain istri kita atau masih ingat perempuan lain suami. Ya, kalau orang sudah namanya jodoh, Pak, sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepada seorang laki-laki atau kepada seorang perempuan. Ya, enggak akan yang namanya itu apa, lirik sono lirik sini, ya, apalagi sekarang tuh istilah kate, ya, orang begitu gampang tuh kawin siri, ya, atau nikah bawah tangan, ya, dengan dasar katanya ikutin sunnah Nabi, ya. Saya katakan apakah sunnah Nabi seperti itu, ya, dengan kawin lebih dari 1, 2, 3 ataupun 4.
Ya, nah kalau kita ingin mengikuti yang kita dasarkan atau kita argumenkan sebagai sunnah Nabi, coba ikutin sunnah Nabi itu. Nabi kalau kawin sama janji yang udah tua-tua, ya, yang umurnya udah 65 ke atas. Ya, kira-kira sekarang laki-laki muda sekarang mau gak kawin sama nenek-nenek? Enggak lah. Yang muda itu bilang enggak lah. Ya, bilang enggak lah. Ya. Syafi'i contohnya yang abad ya, udah tua, mau gak dikasih perempuan 70 tahun? Bakal mau tetapi ya, bakal mau, masih ada rombah banget. Sampai sini mah. Ya, tuh. Jadi ya, yang namanya tuh perempuan ya, memang ketika dia ditinggal wafat, kalau memang masih ya tinggi kebutuhan biologisnya, ya jangan kita cegah. Ya, juga laki-laki kalau ditinggal mati sama bininya, ya dia mau kawin lagi, kasih. Ya, jangan kita apain, kita larang-larang. Nanti di berzina gimana? Ya, emang kita belum dengar sih ada kakek-kakek berzina, ada nggak? Banyak, benar. Banyak Pak zaman sekarang. Ya, itu akibat apa itu? Akibat dari pihak keluarga, entah itu anak atau cucu melarang kakeknya kawin lagi. Ya, dijajan di luar, duitnya banyak. Ya, kontrakannya berpintu-pintu. Ya kan, tiap bulan di jalannya kayak jalannya lepis. Ya, kaos dimasukin pakai bag kacamata, nggak ada yang tahu. Ya, ngeceng dari blok M sana. Ya kan, jajan bisa nggak? Bisa, kantongnya tebal. Pak, anak perempuan sekarang nggak ngelihat tampang. Ya, yang dilihat apa? Duitnya, dompetnya buat apa dia? Ya, dan lihat duitnya itu. Ya, dia mau 70 tahun, 75, insya Allah 90 tahun kalau duitnya banyak, mau tuh perempuan. Mau nggak? Mau. Ya, apalagi bandelnya banyak. Dia mudah jadi Pak. Kenapa? Diletaskan jadi banyak. Ya, anak muda juga begitu. Anak muda yang kerjakan, maaf, ada janji umurnya 50 tahun, duitnya banyak. Ya, mau nggak? Oh, ya, nggak nolak. Contoh udah usia nikah gitu. Ya, begitu sekarang orang ukurannya apa sih Pak? Duit. Ya, apa-apa duit. Nah, ya, masih sekali pakai duit kan begitu. Ya, tuh. Tapi kita mikir juga, jangan ya. Jangan karena lantaran uang kita terima perempuan bagaimana aja, jangan. Ya, emang duit bisa melakukan segalanya. Nenek-nenek bisa cantik lagi begini. Iya kan? Itu perempuan sekarang pakai apa tuh? Jadi glowing pakai apa tuh? Hah? Skincare itu. Oh iya. Ya, umur 40 50 tahun mungkin masih kinclong banget. Pakai apaan? Skincare. Ya, bapak-bapak pakai skincare Pak, yang sudah pakai aja. Kelihatan muda. Ya. Tuh. Zaman sekarang apaan? Ya, semua bisa disulap dengan apa? Dengan duit. Ya, cakep, mungkin coba Pak. Kalau pengen melihat perempuan aslinya jelek atau cakepnya itu Pak, lihat tuh perempuan bangun tidur. Ya, nggak dandan, nggak apa, lihat aslinya itu. Ketahuan jelek atau cakep tuh perempuan. Kapan bangun tidur? Ya, kalau orang tua dulu bilang lagi, lu kalau pengen melihat perempuan cakep, lihat lagi ngeden. Iya, kata orang tua dulu. Paling ngeden cakep. Ya. Susah lihat enggak tuh. Bayangin aja orang perempuan ngeden kayak gini. Ya, yang ngeden beranak Pak. Ya, putu. Ya, tuh. Itu semua memang apa? Ya, Allah sudah berikan itu. Ya, keinginan seorang laki-laki cenderung kepada perempuan. Ya, laki-laki cenderung sama perempuan. Bagus ketimbang cenderung sama laki-laki juga. Ya, perempuan pun demikian. Ya, dia ada kecenderungan dengan lawan jenisnya. Ya, daripada dia sama perempuan juga jadi apa itu?
lesbi, ya nanti keluar dah yang namanya LGBT, ya LGBT, ya itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Baik. Walakin kata Allah, ya boleh ente laki-laki nyebut-nyebut ke perempuan, ya akan tetapi kata Allah apa? La tuwa'iduhunna sirran, ya engkau memberikan janji atau kalian memberikan janji kepada itu janda untuk nikah secara diam-diam. Artinya apa? Kalian nikah padahal iddah itu perempuan bulan apa? Bulan habis. Jangan. Ya. Kalau memang ente udah pengen, yang penting apain dulu tuh? Lamar dulu. Ya. Ditunang dulu. Ya. Kasih tanda cincin berapa ke 20 gram enggak? Ya. Orang perempuan kasih cincin 20 gram enggak diem, Pak? Ya. Orang perempuan sakit tuh, sakitnya kayak apa? Obatnya bukan rumah sakit, bukan. Ya, bawa aja ke mana? Toko emas. Ya, tuh yang namanya itu demam tinggi kayak pasti pasu gitu, ya, dibawa ke toko emas ya. Lagi emasnya emas yang, nanti dia aja belum ngerti itu ya, belum nyampe bakunya belum, dulu. Bawa toko emas, ya, bopong insya Allah nggak perlu ambulan enggak. Ya, cek becak juga yang penting mampir di toko emas, tapi itu sembuh dari insya Allah. Jangan kita janjiin dulu, ya. Sebelum tuh perempuan memang jelas sudah habis apa masa iddahnya, ya itu. Illa an taqulu qawlan ma'rufa kata Allah. Ya, kecuali sekedar engkau ucapin kata-kata yang baik aja kepada dia. Enggak usah janji-janjiin dulu, ya. Janjinya muluk-muluk, ya. Kan kalau kita jadian, ya, kita bakal tinggal di apartemen Kalibata City. Ya, abang beliin mobil yang paling mahal di sini, orang lain nggak punya di Pancoran, mobil apaan? Ya, jangan gede-gede dah, Mini Cooper. Ya, Mini Cooper itu kan kecil harganya juga 1 miliar. Ya, kecil mobil tapi harganya. Ya, siapa yang punya Mini Cooper di sini? Nggak ada. Ya, janji-janji belagu. Ya, tuh kalau kita janji kita nikah, kita akan honeymoon di mana? Kita akan honeymoon di Pulau Dewata, Pulau Bali. Bilang kayak kakek mau ngapain gitu. Ya, tuh jangan ucapin yang baik, ya. Kata-kata yang baik, ya. Insya Allah kalau kita berjodoh, mudah-mudahan kita akan jadi, ya, mengikuti sunnah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya, jangan janji, omongin yang bagus-bagus saja. Qad alimallahu, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui annakum satadhkurunahunna fi anfusikum. Ya, kalian akan menyebut-nyebut tuh perempuan dalam diri kalian. Ya, lagi makan ingat dia, mau tidur ingat dia, jalan-jalan ingat siapa? Ingat dia. Padahal tujuannya nggak ingat kita. Kesian ya. Itu namanya itu cinta bertepuk sebelah tangan namanya itu. Bunyi nggak tepuk sebelah tangan, nggak bunyi, Pak. Ya harus dua tangan, ya kan? Tuh, ya, di mana dia ingat padahal tujuannya biasa aja. Ya. Dia punya ingatan laki-laki lain, makanya jangan GR dulu. Ya, biar kita enak, ya, kita ingat-ingat dia lama. Ya, jangan ibarat kata kita ngangon, kita nggak ikat. Ya, kita punya kambing, ya 2 ekor aja. Kita angon cuman kita nggak ikat, orang ambil. Ya kan, kita ikat dulu tuh, ikat, kasih makan yang benar, ya. Insya Allah perempuan nggak bakal apa, nggak bakal lari. Pak, perempuan itu yang penting perhatian. Ya, perhatian. Coba aja, apalagi di jalan perhatian coba. Praktekin dan tak. Iya. Ya. Jadi kalau diperhatiin itu ada perhatian khusus, udah tuh hatinya luluh tuh Pak. Ya,
Allah, ya Ustaz Abdurrahman padahal luar biasa tanggung jawabnya, perhatiannya nggak penting, nggak apa-apa usianya tua, perhatiannya aku dambakan. Oke, ya, perempuan udah diperhatiin, udah tempat semuanya itu, ya, tuh, yang penting diapain, diperhatiin, tuh, ya, jangan diapain, diomongin yang manis-manis dulu, ya. Wala tasbiruna anhunna, ya, dan Allah juga tahu kalau kamu hei laki-laki udah nggak sabar, ya kan, udah nggak sabar pengen ngapain, pengen ngawinin tuh jande, ya, kenapa? Karena mau orang kalau udah pengen, ya, apalagi laki-laki udah dah, ya, makanya ada pepatah Arab bilang hubbuka li syai' yu'mi wa yusin. Ya, cintanya kamu terhadap sesuatu menyebabkan buta dan tuli. Ya kan? Pak orang cinta nggak punya apa-apaan, tapi dia cinta sama perempuan bisa beli mobil BMW. Ya, apa itu istilahnya itu? Biar tekor, sohor. Nggak apa-apa boleh minjem, yang penting dapat tuh lagi. Ya, tuh. Itu namanya itu laki-laki. Saya bilang orang laki akalnya banyak, akalnya panjang. Ya, rambutnya pendek. Kalau orang perempuan rambutnya pendek, rambutnya panjang, akalnya pendek itu. Ya, baik. Nggak sabar. Farafu ankum al-haraj, maka diangkat bagi kamu, artinya tidak akan ada dosa. Ya, sekedar kamu nggak sabar, ya, keinginan untuk nikah, ya. Fazkuruhunna, ya, maka ingatlah perempuan atau janda tadi, walakin akan tetapi la tuwa'iduhunna bin nikahi sirran, jangan engkau memberikan janji kepada perempuan atau janda tadi akan menikahi secara apa? Sir. Apa itu sir? Secara rahasia. Yang namanya nikah harus diapain? Diumumin. Ya, kalau tunangan dirahasiain. Orang lamaran nih, harusnya dirahasiain. Kenapa? Karena kalau tunangan diadain gede-gedean, udah jadi nanti jadi malu sendiri kita. Ya, makanya sebisa mungkin kalau yang namanya tunangan sebisa mungkin dirahasiain. Tapi kalau yang namanya nikah harus diapain? Diumumin. Ya, kenapa? Biar nggak jadi fitnah, ya kan? Tuh, nanti kalau nggak diumumin atau nggak diiklan, ya, entah itu dengan kita mengadakan walimatul arus ataupun syukuran, nanti akan timbul fitnah. Ya, itu bulan tuh bukan bini baru meninggal kemarin, ya, udah jalan perempuan lain atau perempuan itu bukan baru 5 bulan tinggal sama lakinya, itu laki-laki siapa itu ya? Tuh, ya, udah gandengan tangan aja, ya, karena nggak diapain, nggak diumumin. Itu yang namanya iklan, Pak, diumumkan, bukan mesti, bukan saya, ya, ngasih tahu lah paling tidak orang sekitar kita, tetangga, biar tahu kalau kalau kita udah nikah lagi. Dan perempuan yang ada serumah sama kita sekarang itu adalah siapa? Istri yang baru kita, bukan perempuan yang ya, yang bukan mahramnya atau bukan milik kita, tapi perempuan yang sudah sah menjadi istri kita, ya, ibarat kata menjadi pengganti istri kita yang meninggal dunia atau mengganti suaminya yang sudah meninggal dunia. Tuh, makanya siapa yang diiklanin, jangan dirahasiain, ya, takut ketahuan. Biasanya kan apa laki-laki gitu, dikawin sama janda, dan dilihat ada lagi janda yang agak apa lagi? Gak krimis lagi, bilang belum kawin bang, belum. Nah, ya, benar orang nggak tahu, ya, itu perempuan nerima, oh iya, nggak apa-apa kalau bang paling padahal udah kawin, ya, kan laki kan gitu tuh, nggak boleh lihat apa itu, jidat di sini dikit ya, jidat di sini dikit udah main silo aja lah bawaannya itu, ya, baik. Illa bi tariqit ta'rif wa tanwih, ya, kecuali dengan cara at-ta'rif, apa itu? Dengan cara sindiran, wa tanwih, atau tidak secara langsung.
wa bil ma'ruf alladzi aqarrahu lakum asyad. Ya, seperti yang sudah diapain, ya, dijelaskan ya untuk kalian dalam syariat ataupun dalam hukum Islam. Ya. Jadi bukan sekedar keinginan kita semata dengan hukum yang menurut kita, tapi menurut apa? Menurut syariat Islam. Ya, tuh. Jadi apa? Biar kita itu ya tahu kalau apa? Kalau tuh perempuan memang sudah jelas habis masa iddahnya dan kita melaksanakan akad nikah, minimal kita tasyakuran, ya. Umumin dah paling enggak undang majelis taklim dah. Ya, dan orang tahu syukuran apaan nih? Tumben-tumbenan syukuran gua habis nikah lagi. Ya, jangan malu. Kenapa harus malu? Ya, itu kan menghindari yang namanya apa? Fitnah. Jangan sampai nanti adanya fitnah. Ya, wala ta'zimu uqdatun nikahi hatta yablughal kitab ajalah. Ya, dan janganlah kalian wahai laki-laki uqdatun nikah melangsungkan akad nikah kepada para janda ya hatta yablughal kitabu ajalah, ya sampai habis masa iddahnya. Ya, kalau melamar doang tadi boleh, tapi kalau untuk akad nikah enggak boleh sebelum masa iddahnya habis. Ya, kok enggak boleh? Ya kan namanya orang perempuan kalau lagi iddah bahasa kita dandan aja nggak boleh, ya. Ntar kalau boleh bukan ketahuan jeleknya sih, kelihatan jelek bener-bener jelek kan nggak enak, ya. Tapi kalau udah habis masa iddahnya kan dia boleh ngapain? Boleh berdandan, boleh berhias, ya. Itu untuk apa? Untuk kebaikan calon suami yang berikutnya, ya itu. Aywala taqbihu uqdatun nikahi hatta tantahiya al-iddah. Ya, jadi janganlah engkau melaksanakan akad nikah sampai habis masa iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam diri kalian. Ya, orang bisa kita bohongin, orang bisa kita kelabuhin, tapi Allah enggak bisa. Ya, perempuan ya itu janda padahal masih megang iddah, dia ngaku iddahnya udah habis. Orang tahu enggak? Enggak tahu. Tapi Allah tahu enggak? Tahu. Ya, itu enggak boleh kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Fahdharu, ya, berhati-hatilah. Ihdaru iqabah fi mukhalafatikum amri. Ya, takutlah ya akan adanya balasan ya terhadap pelanggaran yang engkau lakukan terhadap perintah-perintah Allah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Ghafur. Apa itu Ghafur? Maha pengampun, Halim, juga maha lembut, ya. Ayyam quzan man anab. Ya, Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat. Ya, wala yu'ajilu al-uqubah liman asahu. Allah tidak menyegerakan memberikan balasan kepada seorang hamba yang melakukan dosa. Ya, jadi Pak, Allah itu Halim. Kenapa Halim? Ketika seorang hamba melakukan dosa, enggak langsung Allah balas. Ya, kalau langsung Allah balas Pak, habis kita. Ya, kita ngelakuin dosa sekali aja nih, mata kita pakai melihat apa? Melihat sesuatu yang haram. Habis melihat yang haram Allah bucain. Gimana sih? Ya, Allah Maha apa? Halim. Allah tunda dulu, enggak langsung Allah berikan apa? Ya, balasan kepada orang bermaksiat. Tapi apa? Ditunda, la yu'ajil, tidak menyegerakan balasan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Tsumma dzakara ta'ala hukmul mutallaqah qabla al-masas faqala wallahu a'lam. Ya, cukup satu ayat kita baca pada malam hari ini.
mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan membaca ayat 326 sampai 327. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menggali ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama yang perlu kita pelajari untuk kebutuhan kita dan juga kebutuhan keluarga kita serta orang lain yang akan kita ajarkan kepada mereka. Dan demikian satu ayat yang kita baca pada malam hari ini. Silakan para wanitanya. Ya.